Sobat IMC, ketemu lagi bareng saya Lini Diandra di IMC Podcast Corner. Hari ini saya lagi ada di Rumah Sakit IMC Cibitung bersama dengan seorang dokter ya, yang spesialisasinya nih agak-agak unik. Mungkin Sobat IMC juga kayaknya baru denger. Terus mungkin juga bertanya-tanya, hah emang ada dokter spesialis kedokteran penerbangan? Nah, kita tanya sama Dokter Andika Banyu Sutrisno ya dok ya. Dok, ini emang ada ya kedokteran penerbangan? Jadi yang terbang-terbang tuh khusus ada dokternya gitu? Atau mungkin apa aja nih yang ditangani sama dokter spesialis penerbangan? Oke, jadi spesialis kedokteran penerbangan itu salah satu cabang kedokteran yang sebetulnya dia cabangnya itu masuk ke dalam kedokteran komunitas bersama dengan kedokteran spesialis kedokteran okupasi, spesialis kedokteran olahraga. Nah, satu lagi spesialis kedokteran penerbangan. Nah, spesialis kedokteran penerbangan ini itu mungkin kadang kalau ada yang udah tahu terkenalnya, oh itu ya yang menangani pilot sama pramugari gitu. Sebetulnya enggak. Jadi yang ditangani oleh spesialis kedokteran penerbangan itu adalah segala sesuatu kondisi yang berhubungan dengan perjalanan, khususnya perjalanan menggunakan pesawat terbang. Kenapa seperti itu? Karena banyak yang belum tahu bahwa kalau kita naik pesawat sebetulnya itu berbeda dengan kita berada di darat atau kita naik mobil atau naik kereta misal. Seperti itu. Dok, aku mau tahu dulu, di Indonesia udah banyak spesialis penerbangan ini dok? Untuk spesialis kedokteran penerbangan di Indonesia, karena senternya cuma ada satu di Indonesia itu. Jadi kalau dibilang banyak sih belum ya, mungkin sekitar kurang lebih 100 orang lah. Seperti itu. Berarti dokter ini makhluk langka ya? Makhluk langka, dinosaurus. Enggak, itu udah gak ada ya. Dan harus dilestarikan ya dok? Dilestarikan. Oke, ini kayaknya pas banget kita ngomongin tentang liburan ya kan? Liburan akhir tahun, biasanya kan orang berbondong-bondong liburan. Liburan ini nih mudik ya kan, ada lagi liburan pertengahan tahun tuh liburan anak sekolah biasanya ya kan. Ini musim-musim yang lagi rame liburan dan kayaknya memang kalau biasanya kita hanya mempersiapkan packing-packingan, apa aja yang harus dibawa, obat-obatan yang harus dibawa. Sekarang nih kita harus lebih aware lagi nih, terutama mungkin yang punya masalah-masalah kesehatan tertentu gitu ya dok ya. Dan apa aja yang sebenarnya perlu disiapkan seperti tadi dokter bilang, soalnya perjalanan melalui udara itu jelas pasti akan berbeda dengan perjalanan melalui darat. Apa aja tantangan untuk kesehatan kita nih saat bepergian melalui udara dok? Jadi yang paling pertama itu adalah adanya perbedaan tekanan udara gitu. Jadi di darat dan di atas pesawat itu, walaupun di pesawat saat ini itu sudah lebih modern lah ya. Jadi si kabin itu tidak tekanannya tidak terlalu rendah gitu. Walaupun dengan ketinggian pesawat komersil yang kita biasa pergi itu sekitar 30.000 sampai 40.000 kaki. Nah, di ketinggian tersebut udara itu otomatis sudah oksigennya sangat rendah. Nah, dengan adanya pesawat yang modern sekarang, di dalam kabin itu tidak seperti 30.000 sampai 40.000 kaki, tapi seperti 6.000 sampai 8.000 kaki. Jadi ada oksigennya tapi rendah. Nah, itu juga sebetulnya suatu tantangan apabila pada orang-orang yang memang memiliki kondisi penyakit tertentu atau kondisi kesehatan tertentu. Pada orang yang sehat mungkin itu tidak dirasakan gitu. Tapi pada orang-orang yang contoh misalkan punya kondisi pada paru-parunya, pada jantungnya atau mungkin pada darahnya, itu pasti akan terasa seperti itu. Kemudian bising. Bising juga mungkin pada orang-orang yang sehat, kadang bahkan kita nggak ngerasa bising gitu. Padahal sebetulnya itu ada bising dari mesin gitu. Dan biasanya itu bisa mengganggu pada beberapa kondisi. Kemudian ada perbedaan suhu. Suhu di atas pesawat kan dingin banget gitu. Dan suka sadar nggak kalau habis naik pesawat apalagi jarak jauh, kok mulut kering ya? Iya benar. Nah, itu juga berhubungan dengan kelembaban. Kelembaban di atas pesawat itu cuma 10-20%. Berbeda dengan di darat yang bisa sampai 60-70%. Hubungannya apa? Nanti kita gampang dehidrasi apabila kelembabannya rendah. Dan masih banyak lagi seperti ruang mobilisasi yang terbatas, vibrasi, belum kalau misalkan adanya turbulensi. Seperti itu. Dok, dulu dokter sekolahnya di dalam pesawat jangan-jangan. Sampai tahu lah semua detailnya karena memang itu semua harus dipelajari ya dok ya. Pelajari. Jadi sedikit cerita, jadi sebetulnya ya sama kan seperti spesialis yang lain, kita dokter umum dulu, setelah itu baru kita masuk spesialis. Nah, di awal semesternya itu kita belajarnya sebetulnya kayak anatomi pesawat seperti itu, kemudian bagaimana pesawat bisa terbang. Udah kayak sekolah dirgantara ya. Betul, makanya saya sempat ini saya jadi dokter atau enggak ya gitu. Tapi ternyata ada hubungannya dengan tubuh gitu. Oh, ternyata kenapa kita harus tahu gitu, kenapa pesawat bisa terbang
caranya seperti apa karena Oke. ternyata nanti ada hubungannya dengan kondisi-kondisi pada kondisi penyakit-penyakit tertentu Iya, seperti iya, itu. iya.